Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Manusia harimau sama sekali tidak tahu bahwa ada dua pasang mata mempersaksikan perbuatannya dari jarak lebih kurang 20 meter. Mata Udin dan Amir, dua dari sekian petugas keamanan yang diperintahkan mengintip dan menembak mati makhluk aneh yang membunuh dukun Daeng Guru. Mereka tertarik melihat seseorang menggendong seorang lain di pagi buta itu. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah atau akan terjadi, maka mereka mengikuti. Tidak diduga bahwa orang itu menuju dan masuk ke kuburan. Tentu pembunuh, kata Udin. Pasti, tetapi diam-diamlah. Mari kita ikuti. Dia pasti mau menanam korbannya di kuburan supaya tidak ada orang menyangka. Barangkali kuburannya sudah tersedia, kata Udin pelan-pelan. Mungkin, atau baru mau digalinya, tukas Amir dengan suara perlahan sekali. Tetapi ia tidak akan sempat. Sebentar lagi hari mulai terang. Di luar segala sangkaan mereka, mendadak manusia tadi telah meletakkan bebannya itu berubah jadi harimau. Benar harimau, tidak salah lagi. Tetapi mukanya itu, ya ampun, muka manusia. Kalau semula mereka mengikuti karena mau tahu untuk dapat melaksanakan tugas kepolisian dengan baik, maka kini mereka jadi mendadak takut. Suatu rasa takut dan ngeri yang ada dalam sejarah hidup mereka. Kedua-duanya tidak dapat berkata sepatah pun. Senjata yang disandang tetap tinggal di bahu karena mereka membawa senjata api laras panjang. Ketika manusia harimau itu merobek dada, lalu perut korbannya, dan kemudian mengeluarkan seluruh isinya, kedua petugas hukum itu gemetar sampai-sampai ke bibir dan gigi mereka gemelutukan karena beradu, bagaikan orang yang merasa amat kedinginan. Mata kedua orang ini pun mempersaksikan bagaimana manusia harimau itu begitu saja meninggalkan korbannya. Khayalan tentang lubang kuburan yang telah tersedia atau akan digali sama sekali tidak tersua dalam kenyataan. Mata mereka juga melihat dengan pasti bahwa harimau yang berkepala manusia itu langsung menuju pintu kuburan dan duduk di sana bagaikan orang berpikir, apalagi yang akan dilakukan berikutnya. Tetapi kemana dia? Tiba-tiba saja makhluk itu hilang seperti lenyap ke dalam perut bumi. Lama kedua petugas keamanan itu tak kuasa berkata. Manusia sebagai diri mereka sendiri menjadi setengah harimau, membunuh tanpa memakan korbannya, kemudian hilang lenyap tanpa bekas. Dimulai dengan rasa ingin tahu, kemudian melihat dengan mata sendiri. Kini, tiada keinginan lain daripada segera menghindar dari kuburan itu. Tidak ada lagi keinginan membunuh makhluk aneh yang jadi buah bibir masyarakat setempat. Padam segala maksud untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan komandan. Apalagi yang mau dibunuh, semua telah sirna. Tadi ketika ada kesempatan untuk itu, tak ada daya mengangkat dan membidikkan senjata. Mereka sudah pernah mendengar kisah tentang jin dan setan, tentang hantu dan jembalang. Tetapi semua yang pernah mereka dengar itu, tidak ada yang sehebat apa yang mereka persaksikan sendiri. Dan sesungguhnya mereka harus bersyukur makhluk itu tidak mengetahui kehadiran mereka. Jikalau sekiranya ia tahu, mungkin mereka pun akan menemukan nasib yang serupa dengan korbannya. Tak tahu berapa lama kedua petugas itu jadi terbodoh dan terbisu. Udin yang kemudian bertanya, "Kau lihat, Mir?" "Entahlah, apakah semua itu mimpi atau khayal kita oleh rasa takut?" "Mana bisa khayal, laki-laki itu dibunuhnya dan mayatnya tentu masih ada di situ." "Kau mau melihatnya?" tanya Udin lagi. "Aku tak mau melihat apa-apa lagi. Biar aku diberhentikan daripada bertugas lagi mengintai dia." "Jangan bilang dia, nanti kau kualat. Siapa tahu beliau ada di samping kita, hanya tidak kelihatan." Baik Udin maupun Amir jadi gemetaran lagi. Lalu harus bilang bagaimana? "Nenek atau beliau," kata Udin. Dengan tenang si manusia harimau meninggalkan kuburan.
hanya Amir dan Udin tidak melihatnya. Makhluk itu telah membaca doa agar tidak ada mata kasar yang dapat melihatnya. Sama seperti yang dibuatnya di hadapan banyak orang dan anggota kepolisian di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Kalau ia tak mau dirinya dilihat orang, maka ia hanya perlu membaca sebuah doa untuk itu. Doa si mago-mago yang membuat dirinya bagaikan tiada ada lagi di permukaan bumi. Tiba di rumah Sabarudin, manusia harimau itu melihat bahwa orang tenang-tenang saja. Sebenarnya lah, Sabarudin dan keluarganya merasa agak heran mengapa tidak terdengar suara Erwin. Tetapi kemudian mereka menyangka bahwa ia barangkali ketiduran. Tak seorang pun menyangka bahwa ia sejak tengah malam tidak ada di rumah. Dan tidak pula ada yang melihat bahwa pagi itu ia telah masuk dalam wujud harimau berkepala manusia. Mereka tidak melihat Erwin melalui mereka di ruang tamu dan ruang tengah lalu masuk ke kamarnya. Padahal manusia harimau itu melihat mereka, mendengar mereka berkata-kata. Tiba di dalam, Erwin merebahkan diri di pembaringan. Tampak olehnya apa yang baru saja dilakukannya. Setelah jadi manusia kembali, Erwin pun keluar kamar. Merasa bahwa Sabarudin dan keluarganya ingin bertanya, tetapi tidak menanyakannya. Erwin mendahului dengan mohon maaf karena ia ketiduran. Tetapi tak lama kemudian, berita itu sampai juga ke rumah Sabarudin bahwa 2 anggota polisi telah melihat makhluk aneh di kuburan membunuh Baharsan, anak janda kaya. Bahwa si harimau yang berkepala manusia tidak memakan korbannya tetapi kemudian hilang tanpa meninggalkan jejak kemana arah perginya. Berita begitu segera tersiar ke seluruh kota dan sekitarnya. Kuburan jadi ramai, terutama di dekat kuburan Farida, dan sebagian dari masyarakat yang berjubel itu dapat melihatnya. Mayat Baharsan dengan isi perut bertaburan, pakaian koyak-koyak, tetapi mukanya utuh. Kian ramai bisik-bisik masyarakat bahwa pasti ada makhluk buas atau makhluk aneh berkeliaran di sekitar kota itu. Ada yang mengatakan harimau, tetapi binatang ini sangat langka di Pulau Sulawesi. Lebih daripada itu, kalaupun toh ada harimau, mengapa ia tidak memakan korbannya? Yang pernah merantau atau membaca buku-buku tentang kekuatan gaib menduga bahwa ada penduduk yang memelihara harimau. Orang ini pasti baru datang karena sebelum itu tidak pernah ada bencana yang begitu. Semua penduduk tanpa kecuali apakah ia petani, pedagang atau pejabat dari berbagai macam instansi mempunyai pendapat yang lama bahwa pembunuh Baharsan adalah makhluk yang 2 hari yang lalu membunuh dukun Daengguru. Yang lebih kritis cara berpikir dan menduga bahwa ada kaitan antara kejadian ini. Seorang dukun kawakan dan seorang laki-laki kaya dibunuh dengan cara yang sama. Yang lebih pintar berpikir untuk kematian kedua korban mungkin adanya hubungan pula dengan keluarga Farida yang lebih dulu diserang penyakit gila buatan. Apa hubungan pembalasan dengan kematian Farida sehingga ia harus menemui ajalnya di atas pusaranya? Kurasa ada kaitan, kata Daeng Lolo yang kolonel Polri dan dikenal sebagai petugas yang gigih menegakkan keadilan. Rekan Daeng Lolo, Mayor Polisi Andi Baso sependapat. Mayor ini wakil bangsawan dan punya kedudukan yang selalu memasyarakatkan diri. Bergaul langsung dengan siapa saja, yang kaya maupun rakyat termiskin. Itulah yang membuat dia populer dan disukai, walau dibenci oleh sementara rekannya sendiri. Sebagaimana Daeng Lolo, ia pun seorang petugas yang mengharamkan suap dan sogok, tidak bisa dibeli dengan apapun. Kedua perwira polisi yang disukai rakyat itu berbincang-bincang, melihat kemungkinan sebab dan caranya dari berbagai segi. Tidak dikesampingkan kemungkinan oleh kepintaranku yang sampai kini masih ada pada sejumlah keturunan dari penguasa-penguasa ilmu gaib ratusan tahun yang lampau. Hal ini berdasarkan keterangan Udin dan Amir yang telah melihat dengan mata sendiri serta berulang kali bersumpah bahwa mereka tidak berkhayal atau dihantui mimpi buruk oleh rasa takut mereka
Mereka akui bahwa mereka sangat takut, tetapi apa yang mereka persaksikan dimulai dengan kejadian biasa. Seorang laki-laki menggendong laki-laki lain. Berubahnya manusia jadi harimau. Kemudian Raib begitu saja menunjukkan kekuatan ilmu yang tidak kepalang tanggung. Kemudian kedua perwira itu mengambil keputusan untuk melihat kejadian malam berikutnya. Tidak ada kejadian yang ditakuti oleh masyarakat. Tiada pembunuhan baru. Tetapi Daeng Lolo dan Andi Baso mengalami kejadian yang membuat mereka cukup terkejut dan hilang seluruh semangat. Walaupun terjadinya berlainan tempat dan waktu. Malam itu, ketika Mayor Polisi Andi Baso sedang makan malam bersama istrinya, mendadak merasa ruang makannya menjadi dingin sekali. Suami istri yang belum punya anak itu saling pandang dan mata mereka menunjukkan tanda keheranan dan sedikit kecemasan. Tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Pada saat itulah makhluk aneh itu tiba-tiba hadir di sana. Seekor harimau dewasa dengan muka manusia, sudah tua, bermisai putih penuh wibawa. "Maafkan kedatanganku," kata makhluk itu memulai, dan bersamaan dengan suaranya itu, hawa dalam ruangan normal kembali. Andi Baso memandang si manusia harimau. Dalam pikirannya yang cerdas, walaupun kaget dan takut, terlintas dugaan bahwa inilah barangkali makhluk yang melakukan teror di kota itu.